Shalom saudara yang terkasih, salam sehat, salam semangat di dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih, hari ini kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya pasti memberkati kita. Amin. Renungan kita hari ini terambil dari Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 19. Bunyi firman Tuhan demikian. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Puji nama Tuhan. Saudara, judul renungan kita hari ini adalah awal yang baru. Kita memasuki tahun baru, saudara, dengan awal yang baru. Saudara, firman Tuhan sampai kepada bangsa Israel yang sedang mengalami hukuman di pengasingan, yaitu di pembuangan Babilonia. Saudara, di tengah-tengah penderitaan sebagai orang yang telah dibuang di pembuangan, sebagai orang jajahan tentunya saudara, mereka mengalami penderitaan, kesusahan hidup yang seakan-akan tidak ada harapan. Di tengah-tengah itu saudara, firman Tuhan sampai kepada mereka melalui Nabi Yesaya dengan berkata, jangan ingat masa lalu. Jangan ingat-ingat apa yang terjadi zaman dahulu. Sebab Tuhan mau melakukan sesuatu hal yang baru di tengah-tengah penderitaan mereka. Tuhan mau memulangkan mereka dari tempat pembuangan ke tempat asal mereka, ke negeri mereka. Saudara yang terkasih, Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru, membuka jalan di padang gurun, saudara. Bahkan sungai-sungai di belantara, di padang belantara. Ini luar biasa, saudara. Ini firman Tuhan ini luar biasa. Saudara yang terkasih, padang gurun seringkali kita identikan dengan kekeringan, kematian, tidak ada air, saudara, tidak ada harapan, kehancuran, kelemahan, dan segala sesuatu yang menyakitkan padang gurun. Tetapi saudara, di tengah-tengah itu saudara, di tengah-tengah padang gurun yang mungkin kita alami, Tuhan mau membuat jalan katanya. Tuhan mau mengalirkan air sungai di padang belantara. Saya tidak tahu padang gurun apa yang sedang kita alami saat-saat ini. Tapi kita tahu bersama bahwa sejak tahun 2020 kita mengalami padang gurun yang luar biasa. Dengan adanya pandemi virus corona yang begitu membuat kita hancur, saudara. Bukan hanya dari sisi kesehatan kita, tetapi juga sisi ekonomi kita, memukul sendi ekonomi bangsa kita, termasuk kita. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Ya, ada yang pengangguran, saudara, usahanya hancur-hancuran. Itu padang gurun yang mungkin kita alami sampai hari ini. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Tuhan akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku, orang berkata padang gurun mengerikan, mematikan. Tetapi bagi Tuhan, saudara, padang gurun tidak hanya berbicara hal yang mengerikan. Padang gurun juga berbicara tentang kehidupan baru, transformasi, pemulihan, saudara, pembaharuan, seperti yang firman Tuhan katakan hari ini. Seringkali, saudara, di Alkitab, banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang hebat, yang dipakai Tuhan. Mereka memulainya dari padang gurun. Seperti bangsa Israel, padang gurun mereka di pembuangan, saudara. Dan kemudian Tuhan memulihkan mereka. Kalau kita belajar lagi, flashback, bagaimana Musa dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi dari mana dia mulai, saudara? Di padang gurun Midian. Ketika dia bertemu dengan Tuhan di semak belukar, di padang gurun. Dan dia mengalami Tuhan, dia mengalami transformasi, dia mengalami pemulihan, dan dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, membebaskan bangsa Israel. Elisa, saudara, dipakai Tuhan, tetapi juga dia mengalami padang gurun. Dimulai dari padang gurun. Yehezekiel juga dipakai Tuhan luar biasa, tetapi juga dimulai dari padang gurun. Yesus sebelum memulai pelayanannya di bumi dengan luar biasa,
Yesus dibawa ke padang gurun selama 40 hari 40 malam. Yohanes Pembaptis, dia menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dimulai dari mana, saudara? Di padang gurun. Saudara, padang gurun tidak hanya berbicara tentang kekeringan, kematian yang mengerikan, tetapi padang gurun juga berbicara tentang kehidupan baru, transformasi, pemulihan, saudara, pembaharuan. Saudara yang terkasih, Tuhan juga melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita. Tuhan mau memulihkan kita di tengah-tengah padang gurun yang kita alami saat ini. Ada sesuatu hal yang baru, ada sesuatu hal yang akan dinyatakan mentransformasi seluruh kehidupan kita melalui padang gurun. Kemudian, saudara, padang gurun juga mengajarkan kita bahwa kita harus melihat keadaan kita, padang gurun kita dengan perspektifnya Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat, harusnya kita melihat demikian. Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-19 tadi, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya?" Kita diajak Tuhan melihat, bukan dengan cara manusia kita melihat, tetapi dari perspektif, dari sudut pandang Tuhan. Seringkali ketika kita melihat masalah dengan mata jasmani kita, membuat kita down, saudara. Membuat kita putus asa, membuat kita kecewa, membuat kita kehilangan harapan. Tapi ketika kita melihat masalah, padang gurun, kesulitan hidup yang kita alami saat ini, dengan perspektifnya Tuhan, dengan cara pandangnya Tuhan, akan membuat kita bersemangat, saudara. Akan membuat kita bergairah bahwa pasti badai berlalu. Akan membuat kita bergairah bahwa Tuhan pasti membuat hal yang baru. Tuhan pasti punya rencana di balik kesulitan dan persoalan hidup yang sedang kita alami akhir-akhir ini. Amin, saudara. Padang gurun tidak melulu berbicara tentang kematian, saudara, tetapi kehidupan baru. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata jasmani kita, yang tidak pernah timbul di dalam pikiran kita, yang tidak pernah didengar oleh telinga jasmani kita, saudara, disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi kita yang mengasihi Dia. Kita diajak untuk melihat masalah persoalan hidup bukan dengan kacamata manusia kita, tapi dengan kacamatanya Tuhan, sehingga kita melihat secara keseluruhan, saudara, mengerti kehendak Tuhan di balik setiap persoalan dan pergumulan hidup kita. Saudara yang terkasih, hal yang ketiga yang kita pelajari daripada ayat firman Tuhan hari ini, bahwa melupakan yang di belakang kita membawa kita kepada pembaharuan, membawa kita kepada transformasi kehidupan, membawa kita kepada kemenangan. Dikatakan, saudara, di ayat 18, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saudara, berbicara tentang masa lalu bisa saja berbicara tentang kesakitan, penderitaan, ya, kekecewaan, kepahitan yang mungkin kita alami di masa lalu, bahkan di tahun 2020. Jangan kita bawa di tahun ini, saudara, kalau kita mau melihat kemenangan dan pembaharuan dalam kehidupan kita. Berbicara tentang masa lalu juga berbicara tentang hal-hal yang Tuhan pernah lakukan dalam kehidupan kita. Orang Israel mengalami masa di mana mereka keluar dari Mesir dan dibebaskan oleh Tuhan dengan supranatural, dengan cara yang ajaib. Ada banyak pertolongan-pertolongan Tuhan di masa lalu yang dilakukan Tuhan dengan ajaib. Kita terperangkap dengan masa lalu. Tuhan berkata, aku mau melakukan sesuatu hal yang baru. Jangan terperangkap dengan masa lalu. Masa lalu juga berbicara tentang dosa-dosa kita, saudara. Dosa-dosa masa lalu jangan ingat lagi, sebab Tuhan tidak mengingat dosa kita lagi. Sejauh timur dari barat, kata firman Tuhan, Tuhan melupakan. Bahkan sampai ke tubir laut, Tuhan melemparkan semua dosa-dosa kita. Kalau Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita, lalu kenapa kita mau mengingat dosa kita? Saudaraku, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa Tuhan mau membuat sesuatu hal yang baru di dalam padang gurun yang kita alami hari-hari ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur melalui padang gurun Tuhan membaharui kami, melalui padang gurun Tuhan membuat sesuatu yang baru, melalui padang gurun mentransformasi hidup kami. Berkati setiap anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, bila Tuhan pulihkan transformasi hidup mereka juga, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.